بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن الله عز وجل يقول في محكم تنزيل بعد العياذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bapak-bapak, ibu-ibu sekalian merasa sulit untuk bersyukur, merasa berat untuk bersyukur di hari ini atau hari kemarin atau selama satu pekan atau bahkan satu bulan atau bahkan mungkin satu semester, susah untuk bersyukur, berat untuk bersyukur, berarti saat itu setan telah berhasil, iblis telah berhasil membius kita. Iblis telah berhasil membius kita agar jauh dari kesyukuran. Karena salah satu target iblis adalah membuat kita enggak bersyukur. Iblis membius kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Sungguh aku akan menggoda, membujuk, membius manusia min baini aydihim, dari arah depan. Dibuat kita lupa dengan kematian. Dibuat kita lupa dengan siksaan kubur, dengan kenikmatan kubur. Dibuat kita lupa dengan padang mahsyar. Dibuat kita lupa dengan yaumul hisab. Dibuat kita lupa oleh iblis, kita dibius agar lupa dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, agar lupa dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari depan iblis membius kita, tidak hanya dari depan iblis menggoda kita, ikhwan fillah syarakumullah, dari arah belakang, dari arah dunia yang akan kita tinggalkan. Iblis menggoda kita agar kita sangat cinta dengan dunia. Kita bergerak karena dunia, berteman karena dunia, bisnis karena dunia, lupa akhirat. Dibius kita dari sebelah kanan agar kita berat untuk melakukan kebaikan, berat untuk melakukan ketaatan, berat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berat meniti jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah diberatkan dari sebelah kanan kita, iblis juga akan menggoda kita dari sebelah kiri kita. Dibuat kita itu mudah untuk melakukan dosa kemaksiatan, mudah melakukan dosa kemaksiatan, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Ikhwani fillah,
maka terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah. Kesehatan, kekayaan, pangkat, kedudukan, istri, anak, harta, rumah, kendaraan, bisnis yang kita punya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kemudian latus'alunna, sungguh benar-benar kamu akan ditanya pada hari kiamat kelak 'anin na'im, yaitu kenikmatan-kenikmatan. Salam dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alaihi salatan sallallahu bihi asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tema kita adalah ketika saat jiwa terbius, segala impuls dengan kisah Nabi Yunus. Sedikit kita sudah bahas tentang jiwa itu mudah terbius, terbius dengan godaan setan atau terbius dengan dunia, karena dunia juga melenakan. Dunia melenakan, membuat bisa menghilangkan iman. Dunia bisa menghilangkan iman, dunia bisa menghilangkan ketaatan, dunia bisa menghilangkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi nasrakumullah. Jadi butuh infus. Jadi kisah Nabi Yunus ini kisah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang mulia. Nabi Yunus adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Yunus salaminal mursalin, termasuk utusan Allah. Nabi Yunus julukannya adalah Zunnun atau Dhannun wa Dhannun, yaitu yang dimakan atau yang ditelan oleh ikan paus. Nabi Yunus namanya adalah Yunus bin Matta alaihi salam. Ini sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ayahnya adalah Matta alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, beliau adalah orang yang, atau nabi pilihan, nabi yang banyak bertasbih ketika waktu lapang, nabi yang banyak bertasbih. Wa innahu kana minal musabbihin, termasuk yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi nasrakumullah. Jadi Nabi Yunus ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa di negeri Mosul di Irak. Nabi Yunus ini mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus mendakwahi kaumnya untuk meninggalkan berhala. Falam yu'minu, tetapi mereka enggak mau beriman kepada Nabi Yunus. Wa khalafu, bahkan mereka menyelisih Nabi Yunus. Mereka enggak mau beriman kepada Nabi Yunus, mereka menyelisihi Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Didakwahi tetapi ditolak dakwahnya. Ikhwani fi nasrakumullah, Nabi Yunus marah ketika itu. Nabi Yunus dongkol, Nabi Yunus kecewa. Akhirnya Nabi Yunus ini meninggalkan kampungnya, meninggalkan kaumnya. Kaumnya ditinggalkan. Wa Dhannun idz dzahaba mughadiba. Ingatlah Dhannun, itu Nabi Yunus idz dzahaba mughadiba, beliau ini dzahaba pergi, meninggalkan kaumnya mughadiba dalam kondisi marah. Ikhwani fi nasrakumullah, jadi Nabi Yunus sebelum marah, sebelum meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus memberitahukan kepada kaumnya, kalian bila tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih waktu 3 hari. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan beberapa hari, akan turun azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman, mereka diancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak beriman. Dikasih waktu. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Ikhwani fi nasrakumullah. Nabi Yunus perginya ke pantai, bukan untuk berjemur ya. Nabi ke pantai, atau Nabi Yunus alaihissalam ini pergi ke pinggir laut, kemudian mencari tumpangan. Ketika itu ikhwan nasrakum, ada kapal, ada safinah, ada kapal yang mali'ah. Kapal ini penuh dengan muatan, mali'ah bil amti'ah wal bada'i war rukab. Jadi kapal ini penuh dengan muatan, banyak barang-barang, banyak penumpangnya banyak, barangnya juga banyak. Kebetulan saat itu nggak corona, jadi desak-desakan. Nah, ikhwani nasrakumullah, kembali ke kaumnya dulu. Nabi Yunus naik kembali ke kaumnya. Jadi kaumnya, ikhwani nasrakumullah, mereka lama-lama
ini takut juga dengan ancaman Nabi Yunus. Kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini ucapan Nabi itu benar, Nabi itu enggak dusta. Akhirnya apa, ikhwan fillah asyhadukumullah, ketika azab akan turun kepada mereka, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% semua kaum Yunus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Jadi kemudian kembali ke Nabi Yunus. Jadi kaumnya beriman nih semuanya. Karena dikisahkan mereka mendatangi kaum Nabi Yunus, mendatangi rumah Nabi Yunus. Nabi Yunusnya nggak ada. Nabi Yunusnya tidak ada. Berarti Nabi Yunus menyelamatkan diri nih. Takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti benar akan turun azab atau siksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus melanjutkan perjalanan. Nabi Yunus naik kapal atau bahtera yang penuh dengan muatan manusia atau penumpang dan juga barang-barang. Ketika itu ikhwani fillah asyhadukumullah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini membuat lautan tadi yang tenang kemudian bergoncang. Timbullah ombak yang sangat besar mempermainkan kapal bahtera yang ditumpangi Nabi Yunus dan juga penumpang yang lainnya. Ikhwani fillah asyhadukumullah, saat itu para penumpang Nabi Yunus juga cemas, semuanya takut tenggelam. Akhirnya dalam sebuah riwayat disebutkan mereka membuang barang-barang. Jadi barang-barang itu dibuang semuanya. Jadi barang-barangan dagangan itu dibuang semuanya. Dibuang. Tapi ternyata ikhwani fillah asyhadukumullah, kapal masih bergoncang. Kapal dikhawatirkan ini akan tenggelam, akan karam. Kemudian mereka berpikir kemudian mereka berpikir yang tadinya barang-barang yang ditenggelamkan, ini kayaknya penumpang yang harus ditenggelamkan. Cuma siapa yang duluan harus ditenggelamkan? Akhirnya dibuatlah undian ketika itu, diundi. Nah, dibuat nama penumpangnya semuanya diundi. Yang namanya keluar, maka dialah yang harus dihanyutkan atau dikeluarkan dari kapal. Ternyata ikhwani fillah asyhadukumullah, ketika diundi, fasahama fakana minal mudhadin. Ketika diundi ternyata yang keluar adalah namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus, kemudian Nabi Yunus lagi. Akhirnya ikhwani fillah asyhadukumullah, daripada semuanya tenggelam, daripada semuanya menjadi korban, lebih baik satu yang dikorbankan. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam yang sedang marah kepada kaumnya kemudian terjun, dan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan salah satu makhluk Allah yang besar, yaitu ikan paus dari dasar lautan untuk membelah lautan dan menelan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dan membawanya ke dasar lautan. Dan di dasar lautan yang gelap, di perut ikan yang gelap, di kegelapan malam, dan saat itu Nabi Yunus juga hatinya lagi gelap, lagi mangkal, lagi marah dengan kaumnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Endingnya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kembali kemudian beriman kepada Nabi Yunus, yaitu mi'ati alfin aw yazidun, yaitu 100.000 orang beriman kepada Nabi Yunus. Kemudian au yazidun, atau lebih, ada yang mengatakan sampai lebihnya 70.000, 20.000 atau 30.000 atau 70.000. Ikhwani fillah asyhadukumullah, itu kisah singkat kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Kira-kira apa saja pesan atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam? Yang pertama adalah ahlus shalah wa ahlul fadl yasduru minhum ahyanan al-khata. Kadang ikhwani fillah asyhadukumullah, poinnya di sini kan Nabi Yunus orang baik. Nabi itu nabi yang soleh, nabi yang sangat baik. Kadang hikmahnya di sini adalah kadang orang baik itu, misalnya ada orang yang hebat, dia punya banyak kelebihan, mantap sholat tahajudnya, mantap puasa sunnahnya, mantap misalkan dalam masalah, hebat kedermawanannya, hebat tolabul ilminya, hebat, pokoknya hebat dalam segala hal, tapi tetap saja kadang ada kekurangan. Orang baik kadang melakukan kekurangan. Falam yamju ahadum minhum minadz-dzunub,
Tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Nggak ada manusia yang bersih dari kesalahan. Tidak ada manusia yang betul-betul clean dari kesalahan. Pasti ada pernah melakukan kesalahan, meskipun dia orang baik. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, dia adalah orang baik, pernah melakukan kesalahan, marah dia, meninggalkan kaumnya, ini beliau marah. Maka ikhwan fillah arsyadakumullah, kalau kita lihat kisah-kisah yang lain seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan istrinya melakukan kesalahan, yaitu memakan buah pohon larangan, akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa juga pernah membunuh, pernah melakukan kesalahan membunuh. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga pernah melakukan kesalahan, meskipun mereka banyak kebaikannya, mereka juga pernah melakukan kesalahan. Sahabat-sahabat Nabi di perang Uhud. Di perang Uhud, ikhwan fillah sadakumullah, yaitu para pasukan kaum muslimin, para mujahidin yang berada di atas Jabal Rumat, yaitu di Bukit Rumat, yaitu para pemanah. Ketika itu diamani oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gunung, menjaga bukit, menjaga kaum muslimin dari atas. Tapi ikhwan fillah syadakumullah, mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan pelanggaran ketika perang. Pada di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW melakukan kesalahan. Kemudian pernah Rasulullah SAW juga sisi basyariahnya, sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kesalahan, diingatkan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah dengan salah seorang gembong kafir Quraisy, lagi dakwah gitu, lagi enak-enak berdakwah kepada kepala sukunya kafir Quraisy. Ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf. Ini Rasulullah SAW ini tama'a fi islamihi, Rasul pengen agar gembong kafir Quraisy ini beriman, menjadi orang Islam. Kalau kepalanya kena, maka ekornya kena. Kalau kepala sukunya kena, maka keluarganya kena. Kemudian yang lain juga ikut. Nah, tiba-tiba ikhwan fillah sadakumullah, anja'ahul a'ma. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta datang. Yas'a. Ini jalannya agak cepat, yas'a. Meminta agar diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Minta ilmu, minta diajarkan ilmu. Tapi Rasulullah SAW abasa wa tawalla. Rasulullah SAW bermuka masam, Rasulullah SAW berpaling. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dengan peringatan yang penuh kelembutan. Kata Allah, abasa wa tawalla. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita. Muhammad, kamu bermuka masam. Muhammad, kamu berpaling dari orang buta itu. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kekasihnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kelembutan. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam, dia berpaling. Padahal mudah bagi Allah untuk mengatakan abasta wa tawallaita. Kamu ini bermuka masam, kamu ini berpaling. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala mengikatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah sadaqallah. Pesan yang kedua atau hikmah yang kedua dalam kisah Nabi Yunus yang kita kisahkan tadi. Pesan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala kadang memaafkan kesalahan seseorang tapi masih dihukum. Allah maafkan kesalahannya tapi masih dihukum. Ini Nabi Yunus ngerasa fadhanna allan naqdir alaih. Nabi Yunus melakukan kesalahan. Ini ngerasa tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus merasa tidak akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi disempitkan oleh Allah urusannya, dimakan oleh ikan paus, ditelan ikan paus. Ikhwani fillah sadaqakumullah. Nabi Adam melakukan kesalahan, istrinya melakukan kesalahan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diiqab oleh Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan kesalahannya, tapi Allah Subhanahu wa taala kadang masih menghukumnya. Nabi Adam dengan Siti Hawa ini merasakan kenikmatan jannah, memakai pakaian jannah,
pakaian surga dipakai, tempat yang penuh kenikmatan. Ketika melakukan kesalahan tadi, semua dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seketika pakaian surganya dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pakaian yang dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya diturunkan dari surga ke dunia. Dunia ini tidak sama dengan surga. Dunia ini penuh dengan keletihan, penuh dengan kesulitan. Di dunia ini penuh dengan kesedihan. Ada sedihnya, ada nangisnya, ada merintihnya, banyak perjuangannya. Tidak sebagaimana ketika di surga. Ikhwani fillah sadakumullah. Maka kadang ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang karena kesalahannya, ini pertanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dulu pernah kita kisahkan ada orang yang pernah menggoda seorang wanita yang sudah bertaubat, digoda-goda oleh seorang laki-laki untuk berzina dan lain sebagainya. Kemudian si wanita ini menolaknya. Lalu laki-laki ini pergi meninggalkan wanita itu, kemudian dia menabrak tembok, kemudian akhirnya berdarah. Lalu orang ini menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta 'abdun aradallahu bika khairan." Engkau adalah seorang hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu biar dihentikan maksiatnya dan juga biar diampuni dosanya, kesalahannya melalui apa? Melalui musibah atau bencana-bencana atau ujian-ujian yang tidak dia inginkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah sadakumullah. Yang ketiga, tadi kaumnya itu beriman kepada Allah. Beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditinggalkan Nabi Yunus, ternyata mereka semua beriman kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Ikhwan fillah sadakumullah. Justru ketika Nabi Yunus berdakwah, mereka enggak beriman. Ketika ditinggalkan Nabi Yunus malah beriman kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Al-hidayah biyadillah. Menunjukkan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lin nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak ada seorang pun bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah tidak izinkan, maka tidak ada orang yang beriman kepada Allah. Ketika Nabi Yunus mendakwahi kaumnya, Allah belum mengizinkan kaumnya beriman kepada Allah. Justru ketika Nabi Yunus pergi meninggal kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah sadakumullah. Ini hidayah itu mahal banget. Maka seorang salaf mengatakan, "Ma nazala minas sama' a'azzu minat taufiq, wa ma sa'ida minal ardi a'azzu minal ikhlas." Beliau mengatakan, "Ma nazala minas sama', tidak ada sesuatu yang turun dari langit. A'azzu minat taufiq, yang tidak ada yang lebih mahal nilainya, tidak ada yang lebih istimewa minat taufik daripada taufik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mahal kecuali hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang istimewa yang naik ke langit Allah Subhanahu wa taala a'azzu minal ikhlas. Melebihi keikhlasan. Yang turun yang paling mahal adalah hidayah. Yang naik yang paling mahal, yang paling istimewa adalah keikhlasan. Nah, ikhwan sadakumullah, kaumnya Nabi Yunus dapat sesuatu yang mahal, yaitu hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini nggak bisa disamakan dengan nilai dunia, itu nggak bisa. Misalkan andaikan ada orang yang ngasih ke kita kerajaan Firaun, dikasih ke kita kerajaan Firaun. Nggak cuma kerajaan Firaun dia kasih, kemudian dia ngasih, ini kan andaikan, dia ngasih kerajaan Firaun. Habis itu tidak cukup di situ, dia ngasih ke kita hartanya Qarun. Habis itu dia ngasih ke kita kegantengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Habis itu dikasih ke kita kekuatan orang yang sangat kuat, Samson misalkan. Dikasih kekuasaan kayak Firaun, seperti kekuasaan Firaun.
kemudian dikasih harta seperti harta siapa? Harta Qarun. Kemudian dikasih kegantengan seperti kegantengan Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Lalu dikasih kekuatan orang yang paling kuat di bumi misalkan. Tetapi syaratnya harus lepas keimanan. Syaratnya harus terpisah dengan hidayah. Syaratnya harus copot hidayah, copot keimanan. Maka ikhwani fillah sadakumullah, tanyakan kepada mereka yang pernah punya kuasa, yang hari ini tidak punya kuasa. Tanyakan kepada mereka yang dulunya pernah punya kekuatan, sekarang terbaring lemah. Tanyakan kepada mereka yang dulu pernah menjadi orang ganteng, sekarang sudah hilang kegantengannya. Tanyakan kepada mereka, ikhwan fillah sadaqallah, apakah kekuasaan, apakah kekuatan, apakah harta, apakah kegantengan itu bersifat abadi? Tentu tidak. Maka nilainya wal akhiratu khairu wa abqa, maka akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih kekal. Ikhwan fillah sadaqallah. Bicara hidayah ini bicara akhirat. Bicara hidayah ini bicara tempat istirahat terakhir kita. Bicara hidayah itu bicara iman. Bicara hidayah itu bicara Islam. Bicara hidayah itu bicara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia begitu banyak, tidak semuanya sujud kepada Allah. Ada yang sujud ke berhala, ada yang sujud ke matahari, ke patung, ke hewan-hewan. Sementara kita ikhwan fillah, kita dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, berjalan kaki ke masjid, naik motor ke masjid, mendengarkan pengajian, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik. Andaikan di masjid baca yang dibaca Al-Quran, andaikan ngomong di masjid ngomongnya kebaikan, atau berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara di waktu yang sama, di saat ini juga ada manusia seperti kita, ikhwani fillah sadaqallah, tidak melangkahkan kakinya ke masjid, tapi melangkahkan kakinya ke tempat maksiat. Tidak mendengarkan pengajian, tapi mendengarkanlah musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diomongkan bukan Quran, bukan Allah, bukan kenikmatan Allah. Yang diomongkan adalah kesalahan orang. Yang diomongkan adalah celahnya, mencela orang, mencaci maki orang. Ketika dibaca, kita membaca Al-Quran, di waktu yang sama ikhwan yang sadaqallah yang dibaca bukan Quran. Waliyadzubillah. Maka ikhwan yang sadaqallah, saat kita di masjid, saat kita sholat, kita bisa sedekah, kita bisa berjuang, maka sungguh kita sedang berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yang keempat, Nabi Yunus ditelan, bukan dikunyah ya. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Tetapi ikhwan yasrakumullah, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan beliau orang yang rajin bertasbih, maka sungguh Nabi Yunus akan berada tetap di perut ikan sampai hari kiamat. Bayangkan ikhwan sadaqallah, Nabi Yunus berada di sebuah tempat, fala ahad ya'lam makanahu, gak ada seorang pun yang tahu tempatnya, ditelan ikan. Fala ahad yasma' nidaahu, andaikan Nabi Yunus menjerit, berteriak-teriak, maka tidak akan ada yang mendengarnya. Tapi ternyata ikhwan sadaqallah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat, tidak ada tempat yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suara yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus berdoa di tempat yang sangat asing, di tempat yang sangat jauh. La ahad yasma' nidaahu, la ahad ya'lam makanahu. Tidak ada seorang pun yang dengar teriakan beliau, tidak ada seorang pun yang tahu tempat beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada suara yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi Yunus sebelum ditelan ikan, Nabi Yunus termasuk orang yang rajin bertasbih. Ini poinnya. Jadi a'malul birri as-sabiqah, yaitu amalan baik yang lalu yang pernah kita kerjakan saat lapang, sholat malam, baca Quran. Saat lapang nih, sholat malam, baca Quran, sedekah gitu ya. Kemudian bantu orang miskin ya, menghafal Quran, berzikir, berdoa, bantu orang yang susah, bantu orang yang kesulitan, membahagiakan orang yang bersedih saat lapang. Maka ikhwan yasrakumullah, di saat sempit Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah fi raha, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, kenallah Allah Subhanahu wa ta'ala fi raha, ketika lapang. Kapan sih waktu lapang itu? As-sihhatu raha, saat sehat itu adalah saat lapang. Saat mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, pinggang sehat, dengkul sehat, itu saat lapang itu. Asyabab raha, ketika masa muda, ketika masih muda, menjadi pemuda, pemudi, itu masa lapang. Al-mal raha, ketika punya banyak harta, banyak uang, banyak rizki, itu raha, itu adalah waktu lapang. Ikhwani fillah syadakumullah, al-faragh raha, ketika kita kosong, nggak sibuk, itu adalah waktu lapang. Ngapain kita ikhwani fillah syadakumullah ketika sehat? Apakah kita kenal Allah? Apakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita sehat? Apakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita muda? Apakah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala saat rezeki kita banyak? Apakah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala saat kosong tidak ada kegiatan? Apakah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kekuatan masih banyak? Ikhwani fillah syadakumullah, ketika waktu lapang, waktu sehat, waktu kaya gitu, banyak waktu kosong, kemudian waktu harta banyak ketika banyak, lalu kita taat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis tadi, ya'rifka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenalmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantumu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu fi syiddah, itu ketika waktu sempit, ketika waktu sulit, ketika sakit. Kalau saat sehat kita ingat Allah, maka ketika sakit Allah akan bantu kita. Ketika masa muda kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di masa tua Allah Subhanahu akan tolong dan bantu kita. Di saat kita kaya, kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita sempit harta kita, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat lapang, ikhwani fillah syadakumullah, kita ingat Allah, maka saat sibuk dengan kegiatan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kita. Di saat kuat kita ingat Allah, di saat kita lemah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu menolong kita. Ikhwani fillah syadakumullah, makanya ketika Nabi Yunus bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tasbih beliau ini sudah dikenal oleh para malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan para malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ketika beliau bertasbih, kata malaikat, sautun ma'rufun min makanin gharib, itu suara yang ma'ruf, ini suara yang sudah dikenal, udah nggak asing lagi, udah nggak aneh lagi, min makanin gharib, tapi tempatnya asing. Siapakah dia? Innahu dhunnun, dia adalah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Maka ikhwani fillah syadakumullah, ketika lapang kita ingat Allah, maka saat sempit Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita. Dan sesuatu yang sempit, sesuatu yang paling berat yang dihadapi oleh seseorang adalah ketika kematian. Sesuatu yang paling berat yang dihadapi oleh seseorang adalah ketika kematian.
Maka orang yang istiqomah terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian akan dibantu oleh Allah. Orang yang istiqomah sudah kita sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turun tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada dia alaihimul malaikah, kepada mereka yang istiqomah tadi, para malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kamu apa? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Para ulama mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, ini malaikat turunnya tidak cuma sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Yang pertama adalah inda firashil maut, yaitu ketika sakaratul maut, ketika akan mati, di waktu, di masa-masa genting, di masa-masa yang menegangkan, di masa-masa yang ikhwan fillah sadakumullah, ini adalah pintu terakhir, kesempatan terakhir setan menggoda kita, kesempatan terakhir iblis membujuk rayu kita. Maka ketika itu ikhwan fillah sadakumullah, kalau orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam tauhidnya, maka malaikat akan turun kepadanya ketika sakaratul maut, ketika dalam kondisi takut, dalam kondisi cemas, dalam kondisi sedih. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun. Yang kedua adalah ketika apa? Indal ba'sti wan nusyur, yaitu ketika bangkit dari kuburan. Ketika bangkit dari kuburan, ketika orang-orang pada ketakutan, maka orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dibisikin oleh malaikat, akan dibocorkan nasibnya bahwasanya alla takhafu, jangan takut dengan apa yang kau hadapi, wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang kau tinggalkan di dunia, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ikhwan fillah sadaqallah. Kemudian poin berikutnya, hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam adalah ada sebuah ayat Allah menyebutkan, wasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud id nada wa huwa makdzum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah. Jadi suruh sabar nih. Allah merintahkan Nabi Muhammad suruh bersabar. Wala takun kasahibil hud, jangan seperti Nabi Yunus. Dalam masalah apa? Dalam masalah enggak sabar. Masalah enggak sabarnya jangan diikuti Nabi Yunus nih. Tapi ikuti Nabi Yunus ketika beliau idnada, ketika beliau apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ikuti boleh. Tetapi ketika beliau enggak sabar jangan diikuti. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Disuruh sabar kita ini. Karena kesabaran merupakan al-hablu al-qawi. Kesabaran itu merupakan tali yang sangat kuat. Man tamassaka bihi dhafar. Siapa yang menggenggam dengan erat, tidak melepaskan kesabaran, ikhwan fillah sadaqallah, faqad dhafar, maka dia pasti akan sukses. Tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran. Tidak akan masuk surga tanpa kesabaran. Tidak akan menjadi orang pilihan tanpa kesabaran. Maka ikhwan fillah sadaqallah, ketika dilepas kesabaran itu, maka kita akan merugi. Maka sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasannya sumbar, jabar, kalbar, itu ada batasannya. Kalau sabar nggak ada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada, sabar terus hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian menjemputmu. Ikhwan fillah sadaqallah. Jadi bersabar, jangan pernah lepas kesabaran. Kemudian pesan berikutnya, yang terakhir adalah Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit renungi doa Nabi Yunus atau munajatnya Nabi Yunus di perut ikan. La ilaha illa anta fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di situ ada 3 poin. Pertama, la ilaha illa anta. Yang kedua, subhanaka. Yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita hiasi hidup kita, mari kita harumkan hidup kita
itu dengan doa ini, dengan munajat ini. Kita harumkan, kita bersihkan kesalahan-kesalahan kita dengan doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Pertama, penggalan yang pertama adalah la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ini kalimat yang mahal, kalimat tauhid. Solusi segala masalah tauhid. Kalau tauhidnya benar, insya Allah masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah, Allah tinggikan 7 langit. Karena la ilaha illallah, Allah bentangkan bumi. Karena la ilaha illallah, untuk la ilaha illallah Allah turunkan kitab-kitab dari langit. Untuk la ilaha illallah utus ribuan para rasul. Untuk la ilaha illallah, ikhwani fillah syadakumullah, ada surga, ada neraka, ada pahala, ada siksa. Karena la ilaha illallah terbelah manusia, ada mukmin, ada kafir. Maka la ilaha illallah ini kalimat yang sangat berat. Andaikan 7 langit, 7 bumi dalam satu timbangan, la ilaha illallah dalam timbangan yang satu, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Poin yang kedua, subhanaka. Masih berapa menit? 3 detik. 30 detik. Subhanaka, tasbih. Ini tasbih ini Masya Allah, ibadah tasbih ini tidak hanya di dunia, bahkan sampai di surga. Penghuni surga nanti diilhami apa tasbih sebagaimana bernafas. Bagaimana kita bernafas? Saat minum kita tak terganggu untuk bernafas. Saat makan, saat ngomong tidak terganggu untuk bernafas. Saat sedih, saat bahagia tidak terganggu untuk bernafas. Penghuni surga bertasbih sebagaimana kita bernafas. Tasbih ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan ikhwani wasyadakumullah, kita harus banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersih dari segala kekurangan. Terakhir, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim, adalah mengakui kesalahan. Segera akui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang segera meminta ampun kepada Allah dan mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah syadakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga kita bisa meneladani Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dengan senantiasa ketika dalam masalah besar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.